Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke sesi 7 ya, kuliah ke-7. Itu kita sudah membahas terkait composite slab. Ya, kemarin-kemarin kita membahas tentang eh, kapasitasnya, kemudian tentang kemampuannya, tahanannya, karakternya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Kita contoh soal untuk mendesain atau menganalisis dari composite slab posisi dengan kondisi simply supported atau tumpuan sederhana. Nah, ini contohnya yang akan kita pakai adalah kira-kira seperti ini. Itu ada steel seating di sini, steel seating dengan tinggi 70 ya. Ini mulai dari sini, kemudian ada dimple-nya di sini, kemudian ada dimple-nya lagi di sini. Nah, untuk shear konektornya, ini untuk shear konektornya juga. Nah, untuk ketinggian total ini adalah 70. Nah, diketahui di sini span-nya atau bentangan dari steel seating-nya, dari slab-nya itu adalah 4 meter. Nah, ini posisi dari serat paling atas dari betonnya dari sini ya, top of slab-nya di sini. Ini betonnya. Betonnya bersihnya 80, kemudian steel sheeting-nya adalah 70. Nah, untuk tipe konstruksi yang dia tanpa perancah, tanpa stagger, tanpa scaffolding itu, kalau untuk bentang 4 meter, untuk slab 4 meter itu sebenarnya diperlukan minimal itu lebih dari 100 mili untuk steel sheeting-nya saja. Nah, karena untuk mengurangi ketebalan dari slabnya, itu kita asumsikan saja ini tidak benar-benar unpropped ya, tidak benar-benar tanpa perancah, tapi nanti bagian pinggir itu tidak pakai perancah, kemudian bagian tengah bentang baru kita kasih perancah seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengurangi tinggi dari steel sheeting-nya. Yang tadinya syaratnya itu minimal 100 ya, harus lebih dari 100 mili. Ini kita pakai 70 mili seperti itu. Untuk data teknisnya itu untuk FY ya, FY atau F yield kuat leleh 350 Newton per milimeter persegi ini untuk sheeting-nya, untuk steel sheeting-nya. Kemudian ketebalan dari steel sheeting-nya itu 0,86, sudah termasuk dari coating-nya, ketebalan coating. Kemudian efektif areanya 1178 mm persegi per meter. Jadi 1 meter potongan itu luasannya sekian. Kemudian second moment of area atau momen inersia ya kita biasa sebut itu 0,548 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 per meter. Sekali lagi, jangan bingung ini per meter ini kenapa ada satuan luas kok per meter atau satuan inersia kok per meter, ini maksudnya karena dia kan lembaran. Dia lembaran panjang ya, seperti ini kira-kira. Jadi dia itu kan modelnya kayak gini. Nah, katakanlah ini 3 meter gitu, panjang dari pabriknya. Ini 3 meter. Jadi yang dimaksud tadi kenapa A itu satuannya sekian milimeter persegi per meter, kemudian inersia itu satuannya sekian milimeter persegi per meter, itu maksudnya ini kita potong 1 meter. Nah, seperti itu. Ini kita potong 1 meter. Kemudian dari potongan 1 meter ini itu besarnya A dan I-nya adalah sekian ini gitu. Itu maksudnya. Nah, kemudian momen plastisnya itu sebesar 6,18 kN meter per meter lagi ya. Jadi semuanya bukan dalam satu lembaran penuh 3 meter tapi dalam lebar 1 meter. Kemudian jarak titik netralnya, posisi titik netral itu ada di sini, centroidal axis itu di sini sebesar 30 mili dari bawah. Kemudian untuk garis netral plastik itu ada di 33 mili dari bawah di sini. Kemudian tahanan atau kemampuannya dalam menahan geser vertikal itu sebesar 60 kN per meter. Ini perkiraannya. Kemudian untuk tahanan terhadap longitudinal shear, ini tadi vertical shear, ini yang longitudinal shear. Ini masih ingat ya, ada variabel M dan K, ini yang diperoleh dari
push out test itu waktu itu yang di pertemuan, kalau tidak salah pertemuan 2 atau 3 pernah saya bahas, itu satuannya sebesarnya 184 Newton per mm persegi dan 0,053 Newton per mm persegi. Kemudian kalau ini kita asumsikan sebagai partial interaction, itu kita pakai tekanan gesernya sebesar 0,144 Newton per mm persegi tekanan gesernya. Nah, kemudian untuk beban itu volume konkretnya, volume betonnya, volumenya sebesar 0,125 meter kubik per meter persegi lantai. Jadi kalau jangan bingung ya. Jadi kalau misalkan saya punya lantai sekian ini ya, katakanlah ini lantainya 6 meter, ini 6 meter. Nah, ini kan tinggal dibagi 6. Katakanlah dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. Ini juga. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi per meter persegi itu kan per 1 meter kali 1 meter. Katakanlah kita ambil di sini. Nah, ini satu peta ini dengan ukuran 1 meter dan 1 meter dikalikan dengan tingginya, ya kan? Ini dikalikan dengan tingginya. Karena kan dia slab ya, jadi punya volume. Dikalikan dengan tingginya itu volumenya adalah 0,125 meter kubik per meter perseginya lantai. Kemudian beratnya dari steel sheetingnya itu adalah 0,1 kN per meter persegi. Jadi, sebentar, ini ada berat dari composite slabnya itu dipakai 19,5 kN per meter kubik. Kalau beton normal kan 24 ya, 24 kN per meter kubik. Nah, ini untuk composite slab itu dipakai di kasus ini dipakai 19,5 kN per meter kubik. Jadi berat dari beban per meternya itu 0,1 ini steel sheetingnya ditambah dari di 0,125 dikali 19,5 ketemu 2,54 kN per meter persegi. Ini bebannya per meter perseginya sekian. Nah, data-data ini hanya ilustrasi ya. Jangan dipakai untuk ketika nanti adik-adik mendesain betulan. Karena ini datanya asal. Nah, nanti kalau misalnya mendesain yang betulan, itu silahkan cari betul-betul datanya, misalkan dari katalog atau dari dokumen yang lain dari proyek tersebut.